Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda, amma ba'd. Setelah puji dan syukur hanya untuk Allah, salawat beserta salam teruntuk baginda kita Nabi besar Muhammad beserta para keluarga dan juga sahabatnya, dan insya Allah untuk kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan dengan berkah salawat kepada beliau, kita semua khususnya yang hadir pada kesempatan hari ini, Allah izinkan bisa pergi haji dan umrah, agar bisa ziarah ke makam Rasulullah dan di akhirat kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati dan sama kita muliakan para guru-guru kita yang pada kesempatan hari ini menemani dan akan memberikan ilmunya kepada kita. Ada Habib Rifki dan juga ada Ustadz Riza, serta tidak lupa kepada Abangda yaitu Bang Umar K beserta keluarga besar Maluku. Insya Allah mudah-mudahan semuanya jadi ahli surga. Aminnya gede banget urusan sorga. Mau masuk sorga apa kagak? Yakin? Mau duluan apa belakangan? Tadi aminnya gede tadi kan? Hah? Giliran ditanya mau duluan belakangan dia bingung. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat, berkah dunia dan akhir. Amin ya rabbal alamin. Pak Bu, para pemirsa Damai Indonesiaku yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan begini dalam Al-Quran. Ayatnya udah sering kita dengar. Apa kata Allah? Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Garis bawahin tuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Garis bawahin. Allah bilang, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Berarti yang dijaga pertama kali siapa? Diri kita sendiri. Wa ahlikum, baru tuh yang kedua, keluargamu. Dari apa yang ngejaganya? Neraka. Ada yang mau masuk neraka? Yakin? Ini sih nggak pakai pertanyaan duluan apa belakangan dah. Emang kagak mau, bener apa kagak kira-kira? Mudah-mudahan dijauhin sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Nah, maknanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita clue bahwa mewanti-wanti kita jangan sampai kita jadi ahli neraka dengan tidak menjaga diri kita plus juga keluarga kita. Ditambah dengan ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Dan hendaklah mereka takut ketika meninggalkan daripada anak cucu keturunan yang lemah. Sekali lagi, Assalamualaikum. Garis bawahin tuh. Ini udah lebih spesifik nih. Ngomong-ngomong nenek-nenek ngerti nggak spesifik apaan tuh? Hah? Lebih detail gitu ya. Mengarah. Siapa yang diarahkan? Tidak lain dan tidak bukan adalah kedua orang tua. Di mana orang tua Allah kasih tahu, hati-hati. Jangan sampai meninggalkan anak-anak, cucu keturunan kita lemah. Assalamualaikum. Jelas? Paham?
Wal yaqulu qaulan sadida. Di akhir ayat Allah bilang tuh. Makanya berkatalah kepada si anak dengan perkataan yang baik, lembut. Kalau sadid pakai sin itu lembut. Kalau syadid pakai shin besar itu artinya keras. Sampai di sini kira-kira jelas? Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita arahan agar betul-betul sebagai orang tua hati-hati. Assalamualaikum. Ustadz mau tanya sama ibu-ibu sama bapak-bapak. Kira-kira biasanya yang disematkan kata durhaka orang tua ke anak apa anak ke orang tua? Anak ke orang tua. Tapi Ustadz mau tanya, ada nggak sebenarnya orang tua yang durhaka sama anak? Yang benar? Yakin? Seyakin-yakinnya. Kenapa Ustadz tanya begitu? Karena kebiasaannya anak durhaka sama orang. Tapi ada orang tua yang durhaka terhadap anak. Bagaimana itu Ustadz orang tua yang durhaka kepada anak di zaman Khalifah Sayyiduna Umar ibn al-Khattab. Zamannya siapa? Sayyidina Umar. Kenal sama Sayyidina Umar? Jawabannya pakai bener lagi. Bener, pinter semua ibu-ibu. Kalau ditanya kenal apa kagak? Kagak. Tahu apa kagak? Tahu. Dari mana taunya? Sejarah. Bukan di TV. Sayyidina Umar gak masuk TV. Ujai ini yang masuk TV. Sama Ustadz Rija. Ya. Sama Habib. Ya. Paham gak? Sayyidina Umar pernah didatengin sama anak. Kata seorang anak, ya Amiral Mukminin. Yang dipanggil Amirul Mukminin itu dari zaman Sayyidina Umar. Kalau Abu Bakar dipanggilnya ya Khalifah Rasulullah gitu. Wahai Amirul Mukminin, saya mau ngadu. Ngadu apa? Saya punya orang tua durhaka. Loh kok bisa durhaka? Ya Rasulullah. Karena orang tua saya tidak pernah mengajarkan saya Al-Quran. Ini orang kalah sama Bang Umar. Bang Umar aja anaknya rajin baca Quran itu tadi. Alhamdulillah. Tapi zaman jebot. Tahu zaman jebot nggak? Zaman dulu. Anaknya orang yang ada di zaman Sayyidina Umar kagak bisa baca Quran. Padahal orang Arab. Bukan orang Jatiwaringin. Orang Arab. Jelas nggak kira-kira? Maka yang pengen saya sampaikan adalah orang tua yang durhaka adalah orang tua yang tidak mampu mendidik anaknya, mengenalkan diri anaknya kepada ajaran baginda Nabi besar Muhammad. Jawab yang kompak. Kira-kira zaman sekarang banyak anak durhaka apa orang tua durhaka? Orang tua. Sebagai penutup saudara hadirin pada segmen kali ini, maka Sayyidina Umar mengatakan apa? Engkau telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu mendurhakaimu. Assalamualaikum. Jelas apa jelas? Paham apa paham? Mau jadi orang tua durhaka apa enggak? Mau apa enggak? Maka daripada itu yuk didik anak-anak kita dengan agama sehingga mempunyai akhlak yang mulia. Insya Allah.